Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Affan dengan NIM H121163008 akan mempresentasikan penelitian kami pada seminar statistika 2 dengan judul penelitian estimasi regresi non-parametric B-response dengan penalized plane pada data cross-section. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami ada dua. Yang pertama adalah bagaimana bentuk estimasi model regresi non-parametric B-response dengan estimator penalized plane. Dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana memodelkan data pertumbuhan balita menggunakan regresi non-parametric B-response dengan estimator penalized plane. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan kami capai yaitu yang pertama, mendapatkan bentuk estimasi model regresi non-parametric B-response dengan estimator penalized plane, dan yang kedua, mendapatkan model data pertumbuhan balita menggunakan regresi non-parametric B-response dengan estimator penalized plane. Selanjutnya, pada bab pembahasan akan dibahas tentang estimasi model regresi non-parametric B-response dengan penalized plane. Dan yang kedua yaitu memodelkan data pertumbuhan balita menggunakan regresi non-parametric B-response berdasarkan estimator penalized plane. Oke, langsung saja pada pembahasan pertama yaitu estimasi model regresi non-parametric B-response dengan estimator penalized plane. Diberikan data berpasangan meliputi dua variabel respon yaitu Y1i dan Y2i yang diasumsikan memiliki korelasi antara respon dengan key variabel prediktor pada XI1, XI2 sampai XIQ yang tidak diketahui bentuk pola hubungannya, maka dapat dituliskan pada persamaan berikut. YRI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai Q FRXIJ tambah error R.I, di mana R menyatakan respon yaitu 1 sampai 2, I menyatakan subjek pengamatan ke I, dan J menyatakan indeks variabel prediktor 1, 2, sampai Q. Fungsi fx didekati dengan menggunakan fungsi spline dengan order P dan K titik not. Maka fungsi fx di sini dapat dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan sigma M sama dengan 0 sampai P beta X pangkat M ditambah sigma L sama dengan 1 sampai K beta X dikurang XIJ pangkat P, di mana M di sini menyatakan order sampai P dan L di sini menyatakan titik not sampai K. Maka model regresi non-parametric B-response setelah dilakukan pendekatan fungsi spline dengan order P dan K titik not dapat dinyatakan sebagai berikut. Model yang tadi dapat pula dituliskan dalam bentuk matriks seperti yang kami tampilkan dengan uraian sebagai berikut. Vektor Y1, Y2 dapat kita tuliskan vektor YR dengan R sama dengan 1 sampai 2 adalah vektor yang berisi YR.1, YR.2 sampai YR.N transpose. Kemudian di sini betanya itu vektor beta, R di sini vektor error, dan X matriks X1, X2 atau disebut XR yaitu matriks yang memiliki indeks X1, X2 sampai Xn. X1, X2, Xn kemudian disebut X merupakan matriks yang berindeks matriks 1, matriks X1, matriks X2 sampai matriks Xq. Kemudian matriks X di sini adalah matriks yang memiliki indeks Xij, Xij pangkat 2 sampai Xij pangkat P, Xij dikurang tau 1J, XIJ dikurang tau 2J, sampai XIJ dikurang tau KJ, di mana tau di sini merupakan titik not. Atau secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan X beta ditambah error. Selanjutnya, pendugaan parameter model regresi non-parametric B-response. Pendugaan parameter beta pada model regresi non-parametric B-response dengan penalized plane digunakan optimasi PWLS atau penalized weakly square. Persamaan PWLS dapat kita nyatakan sebagai berikut dengan uraian
W di sini merupakan matriks pembobot, yaitu pembobot dengan diagonal 1/n. Dan D dapat dinyatakan sebagai berikut, dengan A di sini A11 sampai APP adalah bernilai 0, sedangkan A P tambah 1 P tambah 1 sampai A P tambah K tambah P tambah K bernilai 1. Dengan mendiferensiasikan L terhadap beta untuk mendapatkan beta topi, dan nilai minimum L dicapai saat dot L per dot beta sama dengan 0, sehingga diperoleh estimator beta, yaitu sehingga diperoleh estimator B inverse dari X transpose WX ditambah lambda D dikali dengan X transpose WY, sehingga bentuk estimasi regresi non-parametrik direspon dengan Penelès-Plane menjadi sebagai berikut. Oke, selanjutnya pemilihan parameter penghalus dengan titik knot optimal. Perlu diketahui bahwa titik knot merupakan perpaduan dua kurva yang menunjukkan pola perubahan perilaku kurva pada selang yang berbeda. Sedangkan parameter lambda adalah pengontrol keseimbangan antar kemulusan fungsi terhadap data. Kedua nilai ini dipilih secara trial dan error dengan mempertimbangkan bahwa titik knot yang dipilih berada di interval data variabel prediktor dan nilai lambda yang dipilih bernilai positif. Kedua nilai tersebut dikatakan optimal jika dapat menghasilkan nilai GCP yang minimum dengan rumus GCP seperti yang kami tampilkan. Untuk pembahasan kedua, yaitu memodelkan data pertumbuhan balita menggunakan regresi non-parametrik birespon berdasarkan estimator Penelès-Plane. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu membuat statistik deskriptif dari data. Pada data pertumbuhan balita yang kami gunakan, total data pertumbuhan balita yang kami gunakan yaitu sebanyak 767, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dengan balita laki-laki sebanyak 401 dan balita perempuan 366, yang selanjutnya akan dimodelkan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian kami menampilkan tabel yang memuat rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan range pada masing-masing variabel. Selanjutnya, membuat scatter plot untuk mengetahui pola hubungan antar respon dan prediktor. Terlihat bahwa hubungan antar respon dan prediktor, sebaran datanya membentuk secara visual dari scatter plot yang menyatakan pola hubungan antar respon dan prediktor. Sebaran datanya mengikuti bentuk tertentu dan dapat didekati dengan pendekatan parametrik. Kemudian kami menggunakan pendekatan non-parametrik, khususnya pendekatan regresi non-parametrik dengan estimator Penelès-Plane, karena pendekatan tersebut dapat mendekati kurva secara mulus dan dapat mengetahui pola perubahan pada kurva karena penggunaan titik knot. Selanjutnya, uji korelasi Pearson. Penggunaan uji korelasi Pearson di sini yaitu untuk menguji korelasi antara responnya, di mana pada regresi non-parametrik birespon memiliki asumsi bahwa kedua responnya memiliki korelasi. Adapun hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara berat badan dan tinggi badan, H1 terdapat hubungan antara berat badan dan tinggi badan. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Daerah penolakan yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar T tabel. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka dapat diambil keputusan untuk menolak H0 dengan kesimpulan bahwa balita laki-laki maupun balita perempuan ada korelasi antara berat badan dan tinggi badan balita.
Selanjutnya, memodelkan regresi non-parametrik birespon untuk spline linear atau orde 1. Berikut hasil pemodelan regresi non-parametrik birespon untuk spline orde 1 dengan penggunaan titik knot diperoleh. Untuk balita laki-laki, GCP minimum dihasilkan pada saat titik knot pada respon 1 bernilai 5 dan titik knot pada respon 2 bernilai 10 dengan lambda optimal 0,03. Sedangkan pada balita perempuan, GCP minimum dihasilkan pada saat titik knot pada respon 1 bernilai 11 dan titik knot pada respon 2 bernilai 4 dengan lambda optimal 0,05, sehingga modelnya sebagai berikut. Untuk spline linear dengan penggunaan 2 titik knot diperoleh. Untuk balita laki-laki, GCP minimum dihasilkan saat titik knot pada respon 1 bernilai 5 dan 50 dan titik knot pada respon 2, 5 dan 30 dengan nilai lambda sebesar 0,01. Sedangkan balita perempuan, GCP minimum dihasilkan saat titik knot pada respon 1 bernilai 11 dan 50 dan titik knot pada respon 2 bernilai 13 dan 30 dengan nilai lambda sebesar 0,08, sehingga modelnya sebagai berikut. Untuk spline linear 3 titik knot, GCP minimum dihasilkan saat titik knot pada respon 1 bernilai 5, 38, 39 dan titik knot pada respon 2, 5, 30 dan 36 dengan lambda optimal 0,02. Sedangkan pada balita perempuan, GCP minimum dihasilkan saat titik knot pada respon 1 bernilai 11, 36 dan 50 dan titik knot pada respon 2, 13, 30 dan 36 dengan lambda optimal sebesar 0,2, sehingga dapat dimodelkan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk model regresi non-parametrik birespon kuadratik atau orde 2. Untuk spline kuadratik dengan titik knot diperoleh. Untuk balita laki-laki, GCP minimum dihasilkan saat titik knot pada respon 1 bernilai 9 dan titik knot pada respon 2 bernilai 7 dan lambda sebesar 0,05. Sedangkan untuk balita perempuan, GCP minimum dihasilkan saat titik knot pada respon 1 bernilai 30, titik knot pada respon 2 bernilai 18 dengan lambda optimal sebesar 16, sehingga dapat dimodelkan sebagai berikut. Selanjutnya, spline kuadratik dengan 2 titik knot diperoleh. Untuk balita laki-laki, GCP minimum dihasilkan saat titik knot pada respon 1 bernilai 7 dan 43 dan titik knot pada respon 2 bernilai 6 dan 54 dengan lambda bernilai 1. Sedangkan pada balita perempuan, GCP minimum dihasilkan saat titik knot pada respon 1 bernilai 7 dan 40 dan titik knot pada respon 2 bernilai 17 dan 41 dengan lambda sebesar 22, sehingga dapat dimodelkan sebagai berikut. Untuk spline kuadratik dengan penggunaan 3 titik knot diperoleh. Pada balita laki-laki, GCP minimumnya didapatkan saat titik knot pada respon 1 bernilai 7, 38 dan 39 dan titik knot pada respon 2 bernilai 12, 17 dan 36 dengan lambda sebesar 2. Sedangkan pada balita perempuan, GCP minimum dihasilkan saat titik knot pada respon 1 bernilai 7, 36 dan 37
dan titik knot pada respon 2 bernilai 16, 36, dan 37 dengan lambda sebesar 30, maka dapat dimodelkan sebagai berikut. Selanjutnya untuk model terbaik regresi non-parametrik direspon dengan estimator penile-spline didapatkan untuk model terbaik balita laki-laki adalah spline order 2 dengan penggunaan titik knot sebanyak 2, maka modelnya sebagai berikut. Untuk model pada respon 1 yaitu berat badan terhadap usia balita pada balita laki-laki dapat disajikan dalam bentuk fungsi potongan. Pertumbuhan berat badan untuk balita laki-laki mengikuti 3 model. Pertambahan berat badan balita laki-laki mengikuti 3 model yang berbeda. Model pertama berlaku untuk usia balita kurang dari 7 bulan dan model yang kedua berlaku untuk usia balita 7 sampai kurang dari 43 bulan dan model ketiga berlaku untuk usia di atas 43 bulan ke atas dengan plot estimasi seperti yang kami sajikan. Untuk model pertama terlihat bahwa pertumbuhannya sangat pesat, model kedua cenderung melambat, dan model ketiga cenderung pesat kembali tetapi tidak lebih pesat dari model yang pertama. Selanjutnya, pada respon 2 yaitu tinggi badan terhadap usia balita, modelnya dapat disajikan dalam bentuk fungsi potongan seperti yang kami tampilkan. Pertambahan tinggi badan balita laki-laki mengikuti 3 model yang berbeda. Untuk model pertama berlaku saat usia balita laki-laki kurang dari 6 tahun, model kedua berlaku saat balita berusia 6 sampai kurang dari 54 bulan, dan model ketiga berlaku saat usia balita 54 bulan ke atas. Dapat kita lihat di plot estimasi bahwa model pertama terlihat bahwa pertambahan balita laki-laki saat 0 sampai kurang dari 6 bulan berlangsung sangat pesat. Pertambahan tinggi tersebut mulai cenderung melambat saat usia balita 6 bulan sampai 54 bulan. Dan model ketiga lebih pesat daripada model kedua tetapi tidak lebih pesat dari model yang pertama. Untuk balita perempuan, model terbaiknya terdapat pada order spline kuadratik dengan penggunaan banyak titik knot 2, maka modelnya sebagai berikut. Kemudian dapat dijelaskan untuk respon 1 yaitu berat badan terhadap usia balita, khususnya balita perempuan. Model tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk fungsi potongan. Pertumbuhan balita perempuan khususnya berat badan mengikuti 3 model yang berbeda. Model pertama berlaku saat balita kurang dari 7 bulan dan model kedua berlaku saat balita 7 sampai kurang dari 40 bulan dan model ketiga berlaku saat balita 40 bulan ke atas. Dari plot estimasi dapat kita lihat bahwa model pertama plot estimasi bahwa saat balita kurang dari 7 bulan mengalami pertambahan berat badan yang sangat pesat yang mengikuti model pertama, dan saat 7 sampai kurang dari 40 bulan pertambahan berat badan tersebut cenderung melambat, kemudian bertambah pesat kembali saat usianya lebih dari 40 bulan tetapi tidak lebih cepat dari model yang pertama. Kemudian untuk respon 2 yaitu tinggi badan terhadap usia dapat pula kita sajikan dalam bentuk fungsi potongan. Fungsi potongan pada respon 2 di sini pada balita perempuan pertambahan tinggi badan mengikuti 3 model yang berbeda. Model pertama berlaku saat usia balita perempuan kurang dari 17 bulan yang mengikuti model pertama. Model kedua berlaku
saat usia balita 17 sampai kurang dari 41 bulan, dan model ketiga berlaku saat usia balita 41 bulan ke atas. Maka dapat kita sajikan plot estimasi jika kita memperhatikan plot estimasi saat balita berusia kurang dari 17 mengalami pertambahan tinggi badan yang sangat pesat. Kemudian saat usia balita 17 sampai kurang dari 41, pertambahannya mulai cenderung melambat dan mulai cepat kembali saat usianya di 41 bulan ke atas yang mengikuti model ketiga. Selanjutnya, kesimpulan. Dari penelitian ini dapat kami simpulkan, yang pertama, diberikan persamaan kurva regresi non-parametrik direspon, yaitu Y sama dengan sigma fx tambah error, lalu mendekati kurva dengan fungsi spline polinomial order P dan K titik not, dengan meminimumkan kriteria Penelles least square atau PWLS, diperoleh estimasi fungsi regresi non-parametrik direspon berdasarkan Penelles spline. Kemudian, kesimpulan yang kedua, model regresi non-parametrik direspon dengan estimator Penelles spline, berat badan balita dan tinggi badan balita terhadap usia balita pada data pertumbuhan balita berdasarkan jenis kelamin, modelnya sebagai berikut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.